Nah, ini bisa kalian manfaatin supaya kalian berasa kayak punya 2 smite loh. Nah, ini misalnya darah DG itu udah 1900 tuh, skill 1 smite. Tuh, langsung hilang loh. Jadi buat ngelawan Nunu ini kalian bisa pilihlah champion-champion yang punya hard CC. Misalnya Ahri nih, dia punya charm. Halo guys, kembali lagi di channel Kureiko. Sekarang kita kedatangan champion jungler baru lagi, yaitu Nunu and Willam. Yang manusia kecil ini namanya Nunu, dan monster Yeti ini namanya Willam. Jadi champion ini dua gitu ya. Bahkan kalau misalnya saya nge-kill Nunu and Willam, itu dia bakal ngedrop 2 soul, karena mereka itu ya berdua. Padahal kalau misalnya ke champion lain itu cuma drop 1 soul doang. Begitu juga dengan Thresh. Untuk kalian yang udah bersiap beli skin Nunu and Willam, langsung aja ke Quora Shop lewat link di deskripsi, karena udah pasti murah, aman, dan juga terpercaya. Pertama kita bahas penjelasan skill Nunu and Willam. Dan pertama di sini kita bahas skill pasifnya dulu ya. Jadi semua champion, monster gede, dan juga tower, nantinya mereka bakal ada tanda atau kayak icon tongkat es gitu loh. Kalian bisa lihat tuh. Dan di tower juga ada tuh. Di monster gede juga ada kayak epic monster. Terus juga di scuttler, di buff, tuh di jungle yang gede. Pokoknya yang gede-gede lah. Fungsinya apa? Kalau misalnya kita ngedamage champion yang punya tanda tongkat ini, kita bakal dapat 30% attack speed dan 10% movement speed selama 4 detik. Kayak gini nih. Tuh, gue dapet tambahan movement speed tuh. Dan juga attack speed 30%. Dan yang dapat itu nggak cuma kita aja, tapi satu temen di sekitar kita itu juga bakal dapat efeknya, tapi cuma setengah doang. Jadi mungkin dapatnya itu 15% attack speed dan 5% movement speed. Dan yang dapat itu cuma satu champion temen doang ya. Bang, yang mana dong yang dapat kalau misal ada 2 champion? Nah, sistem itu bakal milih champion temen yang attack speednya itu paling tinggi cuy. Yang kalau misalnya ada support dan juga ADC, tentunya yang dapat itu adalah ADC-nya. Dan kemudian skill pasif ini ada cooldown setiap targetnya ini. Misalnya gue hit yang ini nih. Nah, kalian bisa lihat tongkatnya itu hilang. Dan tongkat itu baru akan muncul 8 detik semenjak terakhir kali kita hancurin atau kita hilangin gitu. Nah, itu baru muncul kan. Ini juga nih. Tuh. Tapi kalau misalnya kalian nge-hit tongkat yang lain, itu kalian bakal dapat lagi tambahan attack speed cuy. Misalnya gini nih. Tuh, gue dapat tambahan movement speed. Gue hit lagi nih, dapat lagi tambahan movement speed gitu. Tapi bukan berarti attack speed itu jadi 2 kali lipat dan movement speednya jadi kali 2, tapi cuma ngereset durasinya aja. Selanjutnya skill 1. Skill 1 ini bakal ngegigit targetnya yang ngasih magic damage dan juga ngasih heal. Dan healnya juga bakal meningkat 50% kalau darah Nunu ini di bawah 50% cuy. Kayak gini nih. Tuh, healnya jadi 277. Sedangkan kalau HP kita di atas 50%, healnya cuma 185 tuh. Untuk damage-nya ini scaling 50% dari item magic damage, dan heal-nya juga scaling 60% dari item magic damage. Jadi kalau misalnya kalian build magic, damage dan heal dari skill 1 ini bakal gede banget cuy. Ini kalau misalnya gue pakai item magic damage kayak gini, kalau misalnya gue skill 1, kalian bisa lihat heal-nya 800 loh. 800 cuy, 1000 gitu. Kemudian kalau misalnya skill 1 ini dipakein ke monster, minion, dan epic monster, itu damage-nya bukan magic damage, tapi true damage cuy. Kayak gini nih. Tuh, true damage-nya 980 loh. Udah berasa kayak smite ya. Kalau misalnya skill 1 ini masih level 1, damage-nya itu cuman 350 cuy. Tapi kalau skill 1 udah level 4, ya damage itu kayak tadi, 980. Jadi ini berasa kayak smite lah. Tapi ingat ya, true damage itu cuman ke non-champion doang. Selanjutnya skill 2. Nunu ini nantinya bakal ngebikin bola salju, yang mana makin lama movement speednya bakal makin naik, dan ukuran bola salju ini bakal makin gede cuy. Tuh. Ini sampai 12 detik ya. Dan kalau misalnya kena champion dan monster yang gede, nantinya bakal ngasih magic damage dan juga ngasih efek knock up. Berapa banyak damage-nya dan berapa lama knock up-nya itu tergantung dari seberapa lama kalian nahan bola salju ini cuy. Minimal itu knock up-nya 0,5 detik. Jadi kalau misalnya deket gini, knock up-nya 0,5 detik. Tapi kalau misalnya dari jauh banget ya, kayak gini, maka knock up-nya itu bakal sampai 1,25 detik. Dan damage itu juga maksimal. Dan damage dari skill 2 ini juga scaling dari item magic damage, mulai dari 30% sampai slip 150% item magic damage cuy. Sebenarnya gue menyebut scaling AP sih, cuman gue takutnya kan salah dengar antara AP dan HP ya. Dan kalau misalnya build magic damage kayak gini, maka skill 2 damage-nya tuh kira-kira bakal segini cuy. Maka damage-nya tuh kira-kira 900-an lah. Tapi itu sebenarnya tergantung sih. Soalnya di sini musuh itu cuma punya magic defense 100 ya.
Kemudian skill 2-nya ini bisa dilepas kalau misalnya kalian pakai. Gitu ya, musuh jauh dalam tower, kalian bisa lepas aja kayak gini nih. Dan itu juga lumayan jauh tuh. Dan kalau misalnya skill 2 ini ke minion, itu damage-nya cuma sepertiganya doang. Dan kemudian skill 2 ini bisa nabrak dinding. Jadi kalian harus hati-hati kalau misalnya mau masuk ke kayak gini ya, ke semak-semak jungle gitu. Dan ini beloknya berasa kayak bawa truk cuy. Selanjutnya skill 3. Jadi Nunu ini bakal ngelempar bola salju kayak gini. Dan ini sampai 2,5 detik. Yang kalau misalnya kena musuh itu bakal kena slow dan juga ngasih magic damage. Dan kalian juga bisa lihat kalau seandainya ada kayak tanda salju gitu loh di musuh. Dan kemudian di akhir nantinya bakal ngasih damage di area salju di sekitar Nunu coy. Oh ya, untuk slownya ini 20% ya kalau misalnya kena musuh. Dan durasi slownya itu 0,5 detik. Jadi kalau misalnya kena bola salju terus ya, maka slownya itu durasinya bakal ke reset. Selain ngasih slow dan juga ngasih damage, kalau misalnya musuh yang kena bola salju, yang punya tanda salju ini kena area ledakan kita, musuhnya juga bakal kena rod. Dan kemudian untuk skill 3, damage bola salju ini scaling dari item magic damage. Sedangkan ledakan yang ada di sekitarnya ini itu scaling dari max HP musuh cuy. Dan kemudian damage dari ledakan di akhir dan juga durasi rodnya itu tergantung dari seberapa banyak musuh ini kena bola salju. Kalau misalnya nggak kena bola salju sama sekali, maka nggak ada efek rodnya dan damage-nya juga dikit. Tapi kalau misalnya kena banyak bola salju, tuh damage-nya gede banget loh. Dan ini gue pakai full item magic damage tapi ya. Tapi kalau misalnya kena satu dan langsung dilepas, maka root itu minimal 0,5 detik cuy. Kalau misalnya nggak kena bola salju sama sekali, itu skill 3 ini cuma ngedamage doang, yang lingkarannya itu loh. Dan ini bisa kena banyak kayak gini nih. Tuh bisa nembus bahkan. Tuh kena root semuanya. Tapi nembus itu kayaknya mentok cuma 2 doang cuy. Dan kalau misalnya ke monster, skill 3 ini damage-nya mentok di 150. Ini karena belum ada item ya, damage-nya jadi agak kecil ya. Dan kemudian saat lagi pakai skill 3 itu kalian nggak bisa nge-basic attack ataupun mencet skill lain ya cuy. Ini kalau misalnya gue pakai 2 jari gitu ya, nggak bakal bisa nge-basic attack. Selanjutnya skill 4 atau skill ulti. Jadi Nunu ini bakal channeling sampai 3 detik. Dan selama proses channeling ini musuh di sekitar itu bakal kena slow mulai dari 50% sampai 95%. Dan di akhir nanti dia bakal ngedamage yang sakit banget cuy. Itu magic damage. Untuk slownya ini tergantung dari seberapa lama musuh di dalam area lingkarannya ini ya. Mulai dari slow itu 50% sampai 95% loh. Dan damage ini juga tergantung dari seberapa lama channeling dari ultinya ini cuy. Makin lama maka damage-nya bakal makin gede. Dan ini cukup dipencet sekali doang ya, habis itu dilepas aja. Kalau kalian pencet lagi, maka dia bakal langsung instant ulti. Dan kemudian kalian jangan jalan saat pakai ulti ya. Kalau misalnya kalian lagi ngarahin analog dan pencet ulti, nah dia aman nih, nggak bakal batal. Tapi kalau misalnya kalian pencet ulti dulu, terus tunggu bentar dan kalian jalan, itu ultinya bakal langsung batal cuy. Tapi kalau misalnya kalian pencet ulti dan langsung jalan, cepet gitu ya, nah jalan itu nggak bakal batalin. Jadi hati-hati aja lah. Oh ya, saat pakai ulti ini dia juga dapat shield ya. Tuh. Dan shield ini juga scaling 150% dari item magic damage dan 30% dari bonus darah kalian. Jadi kalau misalnya kalian build damage, shieldnya juga lumayan tebal. Kalau bikin darah, shieldnya juga lumayan tebal cuy. Dan untuk damage ultinya ini scaling sampai 250% item magic damage. Dan kemudian kalau misalnya full item magic damage kayak yang tadi, ulti itu damage-nya segini cuy. Loh kok kayaknya gedean damage yang skill 3 bang? Ya soalnya skill 3 itu kan damage-nya scaling dari max HP musuh. Dan buat ini darahnya 10.000 cuy. Ya gimana nggak sakit gitu ya. Selanjutnya combo Nunu and Willam. Sebenarnya nggak ada yang begitu spesial dari combo Nunu ini sih. Tapi ini beberapa contohnya. Yang pertama yaitu combo 1 yaitu skill 2 dulu. Kemudian skill 3. Dan basic attack kayak gitu. Dan ini sebenarnya juga tergantung sih. Kalau misalnya darah musuhnya udah tipis ya, kalian bisa aja skill 2 tabrak, basic attack, dan skill 1 gitu. Jadi nggak ada yang begitu spesial gitu dari kombonya ya. Tapi yang penting dari kombonya itu adalah kalian harus bersiap-siap dulu buat pakai skill 2. Nah jadi pas kalian nge-gank itu bakal ngasih knock up kalau kena. Kemudian combo skill 2, kalau misalnya kalian lagi deket banget sama musuh ya, kalian bisa pakai basic attack dulu, skill 2, skill 1, dan basic attack. Walaupun skill 2 dipencet doang dan langsung nabrak, nggak apa-apa cuy, yang penting ada knock up-nya 0,5 detik. Dan yang ketiga combo ulti, pakai dulu skill 2, kemudian nabrak. Kalian bisa pakai skill 3 dulu, yang nantinya bakal ngasih efek root dan langsung ulti. Nah, ini juga sebenarnya tergantung. Kalau misalnya musuh kabur, kalian bisa langsung lepas aja skill ulti gitu, daripada nggak kena ya kan.
Dan yang keempat yaitu combo nyuri dragon. Seperti yang gue bilang tadi, kalau misalnya skill 1 ini kan true damage ya, ibaratnya kayak smite lah. Nah ini bisa kalian manfaatin supaya kalian berasa kayak punya 2 smite loh. Caranya itu pakai skill 1 dulu dan langsung smite. Bukan smite baru skill 1 ya. Kalau misalnya smite baru skill 1, itu skill 1-nya kayak ada animasi gitu loh. Jadi usahakan skill 1 dulu langsung smite. Ini kalau misalnya di total skill 1 dan smite damage itu 1980 coy. Nah ini misalnya darah DG itu udah 1901, skill 1 smite. Tuh langsung hilang loh. Selanjutnya tips Nunu and William. Yang pertama skill 2 untuk mobility. Kalau misalnya kalian main Nunu jungler, pakai aja skill 2 buat bisa keliling map supaya lebih cepet coy. Entah itu ke next camp kayak gini, ataupun mau bersiap ngegeng gitu, atau mau kemana aja pakai aja skill 2. Tuh, karena ini bakal jadi cepet. Dan kalau misalnya kalian bersiap ngegeng, itu udah enak banget cuy. Bolanya bakal makin gede, yang naikin chance buat kena, dan juga knock-up-nya bakal lebih gede lagi. Dan yang kedua, persiapkan skill 2 kalian. Sebelum misalnya kalian bersiap buat ngegeng bawah, silahkan pakai dulu skill 2 kayak gini, supaya movement speed kalian itu meningkat, damage-nya meningkat, knock-up-nya juga makin lama, dan chance kenanya juga bakal makin tinggi. Karena bola salju itu gede cuy. Cuman ya itu kan harus hati-hati bawa truk ini ya. Tuh, nyetir truk ini harus agak hati-hati cuy, tuh nabrak kan. Yang ketiga, serang monster gede supaya movement speed kalian itu makin kenceng. Nah kan skill 2 tadi gue bilang movement speednya udah kenceng ya. Sekarang kita manfaatin pasifnya supaya tambahan lagi movement speed, yaitu 10%. Misal kayak gini nih, kan musuhnya punya tongkat kan, gua hit sekali langsung skill 2. Nah disitu kita dapat tambahan 10% movement speed selama 4 detik. Yang keempat, scaling dari channeling time. Rata-rata skill Nunu and William ini kan scaling dari seberapa lama dia nahan skillnya ya. Kayak skill 2 misalnya makin lama ditahan, itu damage-nya bakal makin gede, knock-up-nya makin lama, dan chance kenanya juga makin tinggi ya. Dan kemudian skill 3 juga kalau ditahan damage-nya naik, ledakan damage-nya juga naik, dan road-nya juga makin lama. Apalagi ulti ini damage-nya bakal gede banget cuy. Kemudian yang kelima, nyuri dragon. Tadi kan gue udah kasih tahu kalau misalnya nyuri dragon itu pakai skill 1 ditambah dengan smite ya. Cuman kalau misalnya kalian bersiap untuk nyuri, itu nggak bisa kayak flash, kemudian kalian pakai skill 1 dan kemudian smite, itu nggak bisa cuy. Karena bisa aja skill 1 itu ngarah ke champion gitu ya. Bahkan kalau misalnya di settingan, kalian di targeting priority, kalian pilih yang low health percent. Padahal di sini kalian bisa lihat secara persenan itu darah yang paling dikit itu adalah dragon, dan darah musuh itu masih 100%. Kalau misalnya gue skill 1, dia tetap ke champion loh. Bahkan walaupun kalian milih yang close kayak gini, kalian deketin dragon, udah paling deket nih dragon ya, kalian pakai skill 1, itu udah tetap ke champion gitu. Jadi harus diarahin gini cuy. Tapi kalau misalnya darah champion itu masih banyak gitu ya, nah kalau misalnya gue skill 1, itu udah pasti dia ke dragon cuy. Dan oh ya, kalau misalnya Nunu ulti dalam semak, itu dia bakal ketahuan ya. Selanjutnya counter Nunu. Yang pertama, cancel ulti Nunu. Jadi ulti Nunu ini bisa di cancel ya dengan cara di silent, di stun, knock up, knock back, charm, polymob, ya pokoknya yang hard CC lah. Jadi buat ngelawan Nunu ini kalian bisa pilihlah champion-champion yang punya hard CC. Misalnya Ahri nih, dia punya charm. Tapi bukan berarti ulti Nunu ini hilang ya, tapi hanya saja damage itu nggak maksimal. Jadi kalau bisa CC secepatnya. Dan yang ketiga, persiapkan ward kalian, karena Nunu ini bakal ada di mana-mana. Karena dia punya skill 2 buat mobility, gampang banget buat ngegeng. Bahkan kalau misalnya kalian dari lane bawah aja, itu bisa nyampe ke mid loh. Ini sebenarnya tergantung dari movement speed kalian sih. Ini gue bisa lebih juga karena gue punya ini loh, karena punya buff dragon cuy. Nambah 9% movement speed karena gue punya eldernya. Oke, sekian dulu dari gue, dan sampai jumpa di video berikutnya, yaitu penjelasan skill Brand.